Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat, Indonesia. Perkenalkan, saya Rizal Abdi Bahtiar, Sarjana Pendidikan. Calon guru penggerak Angkatan 10, Kabupaten Gresik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual, Modul 1.1. Dasar Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan dari pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mengasah nalar anak agar dapat terwujud sebagai bekal pengembangan pendidikan budi pekerti. Tujuan pendidikan itu menumbuhkan manusia merdeka, yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak bergantung pada orang lain, menjadi pribadi yang mandiri, dan bertanggung jawab. Dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara antara lain. Pertama, menuntun. Yang kedua, manusia merdeka. Yang ketiga, bermain. Keempat, pendidikan berpihak pada anak. Yang kelima, makhluk unik, dan yang keenam, budi pekerti. Menuntun berarti mengarahkan anak agar dapat terlepas dari segala macam pengaruh hal yang tidak baik. Sebagai guru atau pendidik, kita harus menuntun untuk memberikan pengetahuan dari apa saja hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, agar dapat diikuti anak didik atau bahkan harus dihindari. Tuntunan yang baik didasarkan dari panduan, bisa teori atau pengetahuan, untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak. Agar dapat memperbaiki perilaku. Yang dapat kita lakukan dalam kegiatan pendidikan, yang pertama, kita dapat memberikan nasihat kepada anak didik. Yang kedua, melakukan kesepakatan kelas bersama. Ketiga, memberikan motivasi untuk belajar dan berproses. Dan yang keempat, memberikan tanggapan dan umpan balik positif dengan kalimat yang dapat memotivasi anak untuk belajar menjadi lebih baik. Menuntun merupakan kewajiban kita sebagai pendidik dalam pendidikan anak-anak, dengan dasar semboyan Ki Hajar Dewantara antara lain. Ing ngarso sung tulodo, di depan, kita memberikan contoh yang baik kepada anak-anak. Ing madyo mangun karso, yaitu di tengah-tengah membangun kemauan siswa, memotivasi mereka agar dapat berproses untuk menemukan potensinya. Dan Tuturi Handayani. Di belakang, kita memberikan dorongan dengan memberikan semangat kerja dan moral yang baik, sehingga menumbuhkan motivasi dan semangat dalam mengeksplorasi bakat-bakatnya. Kemerdekaan setiap anak mampu mengatur dirinya sendiri agar anak berperasaan, berpikiran, dan bekerja. Merdeka dalam ketertiban bersama demi mewujudkan cita-cita. Pendidik memberikan hak dan kesempatan belajar sesuai keinginan dan bakat anak. Hal ini dapat dilakukan di sekolah dengan cara bersama-sama menyusun kesepakatan kelas, memilih ekstrakurikuler yang diminati, atau bekerja kelompok maupun mandiri. Dasar pendidikan selanjutnya adalah bermain. Anak memiliki kodrat, salah satunya adalah suka bermain. Dengan bermain, dapat menumbuh kembangkan pikiran, perasaan, kemauan, dan tenaga. Hal ini dapat dilakukan melalui permainan tradisional, kegiatan kepanduan, kegiatan olahraga, games ice breaking, pembelajaran berpusat pada anak. Membuat anak berperan aktif dalam menemukan ide, gagasan, dan pengetahuannya, dengan berliterasi. Bekerja sama dengan teman sebaya, atau juga dengan mengamati dan menumbuhkan rasa kepedulian dengan sekitar. Guru, memfasilitasi dan menuntun anak dalam belajar. Anak merupakan individu unik, memiliki karakter unik. Berbeda satu dari yang lain. Berhak mendapat tuntunan yang tepat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural atau budaya. Dengan cara, mengenalkan, memahami, memaknai tradisi, adat istiadat atau budaya di daerah. Pendidikan menjadikan hidup menjadi seimbang antara pikiran,
perasaan, kehendak, atau kemauan, tenaga. Menuntun anak dengan pemikiran yang terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik baik dari kebudayaan dan karakter bangsa kita sendiri sebagai pusatnya untuk menumbuhkan dan menguatkan kepribadian anak. Pengembangan budi pekerti ini dapat dilakukan dalam kegiatan keagamaan, pembiasaan karakter, peringatan Hari Besar Nasional, dan keteladanan guru. Tantangan guru saat ini. Guru tidak hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi juga harus mendidik murid untuk dapat mencari pengetahuan itu dan memaknainya sebagai amal. Pengetahuan yang baik itu, yang bermanfaat untuk keperluan lahir batin dalam hidup bersama. Kita bisa berusaha dengan semangat belajar untuk mengupgrade diri, memahami kodrat anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menentukan metode dan strategi pembelajaran yang tepat. Kreatif dan inovatif dalam menyediakan media pembelajaran. Aktif dan komunikatif dalam merespon. Berpikiran positif dalam setiap perubahan. Berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, dan pantang menyerah. Terima kasih. Salam pergerakan, dan bahagia selalu. Untuk guru-guru hebat Indonesia.